saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pencinta Night Call GPIB dimanapun kita berada pada saat ini. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melki Nguru, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon, Jakarta Selatan. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, sebelum kita memasuki peraduan kita berteduh diri sejenak untuk ada bersama-sama di sekitar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Zefanya pasal 3, Zefanya 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Zefanya 3 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya, pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan, pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat 17 di dalam bacaan kita pada malam hari ini, yang sekaligus menjadi ayat topik bagi kita pada malam ini. Allah sumber sukacita. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak terasa kita telah sampai di penghujung hari dalam pekan ini. Tentu ada banyak peristiwa yang telah kita alami bersama di sepanjang pekan ini, khususnya pada hari ini. Ada sukacita, tetapi juga ada duka cita. Ada keberhasilan, tetapi mungkin juga ada kegagalan. Ada tawa, ada tangis. Ada kecewa. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Itulah kenyataan yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Lalu kita mau katakan begini, ya, memang begitulah hidup bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan
pada setiap waktu. Bukan berarti bahwa hidup kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan, penderitaan, keterpurukan, kejatuhan, dan seterusnya. Ya, hidup bersama Tuhan itu mau mengatakan kepada kita tentang satu hal. Melalui semua peristiwa yang terjadi, yang ada, yang nantinya kita harapkan adalah hidup bahagia. Kita perhatikan umat Yehuda dalam bacaan kita. Mereka belum lepas dari penderitaan di tanah pembuangan. Tetapi mereka diberikan kesempatan, diberikan pengharapan bahwa mereka akan dibangun kembali. Hubungan mereka yang terputus dengan Tuhan akan terjalin kembali melalui pertobatan mereka. Lalu mereka bisa membangun hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan keselamatan, kebahagiaan, sukacita menjadi bagian hidup mereka. Seolah-olah Tuhan mau katakan kepada mereka begini. Sekarang kamu boleh bersedih hati. Itu hanya sementara. Sebab akhirnya kamu akan bersorak-sorai. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Supaya mereka tetap bersorak-sorai. Firman Tuhan katakan, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan dalam ayat 20. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Katakanlah bahwa Tuhan memang marah dengan segala tingkah laku, pola pikir, tutur kata kita yang menyakiti hatinya pada waktu itu. Katakan saja bahwa Tuhan itu juga kecewa dengan semua perilaku hidup kita yang tidak berkenan kepadanya. Tetapi yang pasti, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ia tidak pernah pergi meninggalkan kita. Kalau dia marah, ya tentu Tuhan punya alasan untuk marah. Tuhan punya alasan untuk kecewa. Karena memang kita membuatnya seperti itu. Tetapi dia marah, dia kecewa. Itu karena dia terlalu sayang kepada kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita masuki hari ini dengan sebuah tekad, dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah pertobatan, bahwa kita mau hidup dalam kebaruan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita mau hidup damai dengan Tuhan dan sesama kita. Dan kita membawa hidup kita ini dalam istirahat malam kita dengan nyaman. Dalam satu keyakinan bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kita sepanjang malam ini. Ia akan membentangkan bagi kita hari baru untuk kita dengan berkat yang baru, dengan kasih sayang yang selalu baru tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Biarlah roh Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam hari hidup ini. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa untuk
GPIB dalam seluruh kehidupan di kota maupun di pelosok tanah air, di pos-pos Pelkes. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat. Biarlah malam ini kami semua boleh melewatinya dalam keteduhan kasih-Mu. Besok kami bangun dengan kekuatan yang baru untuk memulai hari yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami. Sambut dengar kami yang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan beserta kita. Shalom.